Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak Danlanal, Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Ketua beserta seluruh pengurus masjid. Berbahagia kita pada kesempatan ini hadir pula bersama kita tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Datuk Husrin Hud, yang besar tadi kau gelar yang kecil tadi sebut nama, cincin perempuan, hadirin hadirat semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya selama saya tausiah baru inilah salat Jumat yang paling banyak dihadiri ibu-ibu. Udah salat zuhur, Bu? Udah makan? Belum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr, demi waktu. Kalau kita mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali ditanya adalah an umri fima afna umur. Waktu, kemana saja kau habiskan? Itulah mengapa Allah bersumpah dalam Quran demi waktu. Pertama, waktu fajar subuh, wal fajri wa layalin 'ashr. Waktu subuh, was subhi idza tanaffas. Waktu duha, wad duha. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu sore, wal 'ashr. Waktu malam, wal laili idza saja. Waktu malam, wal laili idza yaghsha. Alhamdulillah pada kesempatan ini waktu kita ini bisa kita manfaatkan dan kita nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu selagi ada kesempatan, karena kalau sudah waktu ditarik dicabut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati itu sangat ingin itu datang sholat, tapi andai dia datang kemari, kita pula yang lari tukang lambat. Yang sudah mati itu sangat ingin datang berjamaah ke Masjid Ibnu Salim. Apa yang Ustaz tengok dari tadi? Baliho itu judulnya Masjid Sumber Kekuatan Umat. Kalau begini banyaknya jamaah memang kuat. Tapi kalau isinya cuma imam sama makmum satu orang aja, Masya Allah, tabarakallah. Sumber kekuatan umat membangun sinergitas DKM. Ada PRT dan jamaah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak waktu orang habis di kedai kopi, banyak waktu orang habis game online, banyak waktu orang habis judi online, banyak waktunya habis cerita aib riba. Berapa waktu habis karena drama Korea, berapa waktu habis karena film India, berapa waktu habis karena cerita tak tentu arah. Alhamdulillah, hari Jumat yang penuh barokah, bisa kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan berkumpul kita di Masjid Ibnu Salim ini, berkumpul pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh tadi pengajian di Masjid At-Tajdid Padang. Habis itu naik pesawat terbang ke Kepulauan Natuna. Habis itu sholat zuhur di sini. Dan katanya Ustaz tak boleh lama-lama, cukup 40 menit aja. Maka kita bisa tengok jam. Lalu kemudian setelah dari Masjid Ibnu Salim, kami pun akan menyeberang. Kemana kita? Sedanau. Sedanau, gua danau.
Besok subuh, habis tausiah subuh, pulang saya balik ke Batam. Tausiah pula di beberapa tempat di Batam. Habis itu hari Ahad, baru balik ke Pekanbaru. Istirahat di Pekanbaru 3 hari. Habis itu terbang pula lagi ke Bangka Belitung. Habis itu lagi pergi ke Yogyakarta. Habis itu pergi pula lagi ke Ambon. Sampai kapan ini Pak Ustaz? Sampai malaikat maut datang. Istirahat kita nanti di liang lahat. Mudah-mudahan kita di liang lahat istirahat. Karena tak semua orang istirahat di liang lahat. Habis kena azab kubur. Itulah mengapa kita sebelum salam itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Itulah mengapa kalau lewat di makam kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan semua waktu jam ini bernilai amal. Ini banyak saya tengok bapak-bapak tentara kita, bapak-bapak yang pakai baju seragam tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, polisi berada di dalam masjid. Saya yang orang sipil bukan tentara, bangga menengok mereka yang berseragam di masjid. Betul? Bupati di tengah kesibukannya mengurus 86 ribu orang yang diurus Pak Bupati. Masih sempat datang ke tempat kita. Bapak Kapolres mengurus pecandu narkoba, mengurus pencuri, mengurus perampok, mengurus pembunuh. Masih sempat datang ke masjid. Bisa pula kepala rumah tangga yang tak ngurus apa-apa, cuma bininya 1, anak 2, datang ke masjid. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus dan jawab ceritanya Allah. Suami-suami ibu yang belum sholat, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan terbuka pintu hidayah supaya segera dia sholat. Yang belum juga sholat sudah doakan bertahun-tahun, kita doakan semoga terbuka pintu yang lahat. Saya mancing aja, takut ibu tuh mengambilkan. Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaumku yang belum mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bukan hakim yang membawa martil memutuskan perkara orang mau masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak ada kuasa. Saya bukan bupati, saya bukan gubernur, saya bukan presiden, saya tak punya kekuasaan. Saya hanya bisa dengan suara, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi, dengan pendapat ulama mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, melalui meja, melalui mimbar, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi bukan berarti yang berdakwah ini cuma ustaz. Semua kita yang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya bukan ustaz, saya bukan ulama, saya tidak profesor, saya tidak kiai. Bapak mengajak istri dan anak. Mohon maaf Pak Ustaz, bini pun tak bisa kuajak. Mati di depan. Di mana kekuasaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi mereka yang dibikin Allah jabatan kekuasaan, Bapak Kapolres, Bapak dan Ramil, Bapak dan Dim, Bapak dan Lanal, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota. Mereka tidak khutbah, mereka tak ceramah. Cukup dengan tanda tangannya, cukup dengan kekuasaannya, dipakainya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang dititipkan Allah hari ini akan diambilnya, akan dicabutnya, dan ketika sudah tercabut, inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira di antara saya, bapak, ibu, siapa di antara kita yang akan mati duluan? Mana kita tahu? Malaikat itu kalau mau datang bukan di diskolnya kita duluan.
Berapa banyak orang yang kena penyakit COVID tak mati? Berapa banyak orang yang tak kena COVID mati? Kalau sudah ajal sampai, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup ini resikonya mati. Muda itu resikonya tua. Sehat itu resikonya sakit. Berani sehat, siap sakit. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Islam ini mengajarkan kita jelas. Jangan sampai mengawak-awak, mengambang tak jelas. Alhamdulillah. Untuk apa Ustaz berceramah di masjid? Di masjid kan orang sudah baik. Ustaz cerita tentang sholat. Di masjid kan orang sudah sholat. Ustaz cerita tentang ke masjid. Orang sudah ke masjid, kenapa Ustaz ceramahi lagi? Memang nampaknya aku bercakap di masjid, tapi ceramah ini dilengkap. Bahkan tengok tuh kamera. Suara saya ini direkam, diupload nanti di internet. Orang yang tak sembahyang menonton, orang yang tak ke masjid menonton. Hai kalian yang belum sembahyang, hai kalian yang belum ke masjid, sampai masanya malaikat maut datang, dicabutnya nyawa kalian, disentapkannya. Macam kambing dikulit hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kain pancing ditarik dari kulit yang basah, sampai akhirnya kita mati semuanya. Yang meringankan hanya amal soleh. Ketika saat itu kita berkata, Allahumma khtim lana bi husnil. Semoga kita semua mendapat husnul khatimah. Tanya orang yang menganggap nantilah ke masjid kalau udah tua. Yakin betul dia malaikat maut itu datang tua. Dulu ya malaikat maut datang tua, sekarang muda pun datang juga. Nantilah ke masjid kalau udah pensiun. Yakin betul dia malaikat maut datang menunggu pensiun. Tapi kalau sampai masanya, maka saya bangga hari ini menengok, saya tengok anak-anak muda, orang-orang yang sedang sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya. Yang bingung-bingung, yang hatinya goyang-goyang, yang galau, kemudian tidak. Maka kita doakan ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa istiqomah kalau sendirian. Istiqomah itu mesti kita berjamaah bersama-sama. Kalau ada tetangga depan rumah tak ke masjid, yang salah itu dia atau kita? Kita salah. Kenapa tak kita ajak dia? Kenapa tak kita ketuk pintu rumahnya? Ada orang yang tidak doktor, tidak belajar ke Mesir, tidak ustaz, bukan ulama, tapi dia rajin mengetuk pintu jamaah. Assalamualaikum Pak. Salam. Ayo ke masjidnya Pak. Sangka kau ngajak undangan makan kambing. Besok datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ke masjidnya Pak. Jangan kau ajak aku. Aku udah haji dah. Belum kau lahir aku haji dah. Aku di Masjidil Haram. Tak tengok lagi gambar kau foto. Ada dia ke Masjidil Haram sekali aja. Suci belum di hotel. Tapi orang ini tidak pernah berhenti mengajar sampai akhirnya dibukakan Allah pintu hidayah. Inilah yang sesungguhnya dakwah. Jadi mengajar di masjid ini bukan dakwah. Yang ada di dalam masjid ini adalah taklim, mengajar. Yang dakwah sebenarnya dakwah kemana? Mengajak orang di pasar, mengajak orang di tepi laut, mengajak orang di sampan, mengajak orang yang belum sholat. Ibu mungkin bukan ustazah, ibu bukan profesor, ibu bukan kiai, tapi cakap ibu luar biasa. Siapa yang ibu dakwahi? Cuma suami. Apa kata ibu? Ibu tidak ceramah. Jangan ibu pulang dari sini, ibu panggil suamimu. Sini Pak. Ya ayyuhalladzina kafaru. Ibu bercakap singkat aja. Tak sampai satu tangan dicakap ibu. Cuma pendek. Bang, kalau abang mati nanti, pendek. Kau mau tidur malam, Bang? Kalau abang mati nanti, Bang, lama-lama abang itu mikir, mau mati nanti. Akhirnya terbuka hidayah. Karena cakap yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuma sampai ke mulut. Mudah-mudahan yang saya cakapkan ini sampai ke hati kita semua, insyaallah. Niat saya tak jahat. Saya tidak ingin merusak ketertiban yang ada di Kabupaten Natuna. Saya hanya ingin supaya kita kembali meramaikan masjid. Bagaimana kemarin waktu Ustaz Somad datang ke Masjid Ibnu Salim?
bukan itu dakwah. Dakwah adalah kalau subuh besok sholat subuh lebih ramai dari subuh semalam, itulah keberhasilan. Yang di Facebook, ramai. Idul Fitri, Idul Adha lebih ramai. Keberhasilan dakwah, tengok subuh besok. Saya yakin dan percaya subuh besok lebih kurang macam ini juga lah jemaah. As-salatu khairun minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita tua, sampai masanya kita lemah, kaki tak sanggup lagi melangkah, menggigil berdiri tegak lama, terbujur di ruang ICU rumah sakit, barulah terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata mau ke masjid, tapi saat itu kesal tak dapat dijemput, tenaga tak bisa pulih balik, mumpung masih sehat, masih muda, masih melangkah, masih kokoh, datanglah ke masjid. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya, insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz Somad tak ikut berzikir tadi selesai sholat? Kenapa Ustaz tak ikut berzikir sama imam? Kayak masuk ke dalam sholat jamak takdim suhur, sholat jamak takdim asar. Karena saya musafir, ini perlu saya jelaskan supaya dengan ada dusta di antara kita. Habis sholat itu berzikir, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa berzikir kuat-kuat? Menghalau hantu setan. Kalau ada orang diganggu di malam tanah, diganggu jin, diganggu suster ngesot, diganggu jin babi ngepet, maka ditakbirkan telinganya kuat-kuat, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Syahrani sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada juga orang yang berzikir pelan-pelan. Ustaz kalau berzikir kuat atau pelan? Kuat. Kenapa Ustaz berzikir kuat? Untuk mengajarkan malam yang baru masuk Islam, untuk mengajarkan orang yang baru taubat baru masuk masjid, untuk mengajarkan anak-anak kecil yang tak tahu bacaan selesai sholat. Nanti habis selesai sholat dia pulang ke rumah ditanya sama emaknya, siapa tadi imam? Ustaz Somad. Apa zikir yang dibacanya tadi? Karena mereka tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat meminta mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berdoa beramai-ramai. Majtama'a qaumun, berkumpul orang ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sahiruhum, yang lain mengaminkan amin. Illa ajabahullah, dikabulkan Allah doa mereka. Doanya tak perlu khusus spesial, secara umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan kami dalam agama kami, jangan sampai munafik, jangan sampai mati murtad, jangan sampai mati kafir, jangan sampai ateis, jangan sampai agnostik, jangan sampai tak bertuhan, jangan sampai ikut aliran sesat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu yang baik. Wa barakatan fil rizqi, berikan rezeki yang halal supaya bisa bangun masjid. Tengoklah masjid ini cantiknya, masya Allah, luar biasa. Tiangnya, dindingnya, jamnya lengkap semua. Kalau ditengok apa yang kurang, Pak Ustaz? Tak ada kurangnya, lampunya ya agak kecil. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Mudah-mudahan sebelum mati kita sudah bertobat. Wa rahmatan 'indal maut. Ketika kita mati dapat rahmat. Wa maghfiratan ba'dal maut. Sesudah mati dapat ampunan.
yang paling penting dari semuanya, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Kita mau mudah-mudahan waktu kita mati nanti anak kita yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Jangan sampai waktu kita mati dibisikkannya, mana surat tanah. Hari ini Bapak tersenyum, hari ini Ibu tersenyum, tapi kalau tak kita didik anak kita ini agama, sakit kita didoakannya cepat mati biar dapatnya rumah yang besar, mobil yang mewah. Kita ingin berharap anak-anak kita ini sesuai doa kita pagi petang jangan malam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Anak dibawa ke masjid dari kecil ke lonjak-lonjak, sudah besar kita bawa-bawa, sudah tua berubah tidak. Sebelah kiri ada anak kecil, sebelah depan ada anak kecil, sebelah kanan ada anak kecil, sebelah atas ada mama, sebelah depan, masya Allah, tabarakallah. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, masyarakat kita baik, insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang di apa nama daerah ini? Ranai darat. Oh, jadi ada ranai laut. Kalau orang di ranai darat ini baik, maka insya Allah Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu, kalau orang ranai darat ini beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua, kalau orang ranai darat ini beriman, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Alamnya indah luar biasa. Kami naik dari atas menengok laut membiru, pantai memutih, tanam-tanaman hijau, masakannya enak, ikannya segar. Rupanya di sini ikan matinya cuma sekali. Di Pekanbaru 5 kali mati. Dari laut naik sampan sekali, dari sampan ke pasar 2 kali, dari pasar ke kulkas sekali, dari kulkas ke kuali 3 kali, dipanaskan 3 kali. Atur orang ranai darat sehat-sehat. Ustaz berceramah terang di matanya. Di tempat lain baru assalamualaikum, assalamualaikum. Tadi saya khutbah tadi. Khutbah saya 20 menit saya khutbah. Dari mana saya tahu? Tidak ada jam 20 menit dari jam 12 sampai jam 12.20 saya khutbah. Oh ini mata jamaah semua. Mau menengok, oh itu Ustaz Somad. Terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapaknya Abdullah, ibunya Aminah perempuan yang amanah menjaga rumah tangga. Bapaknya Abdullah hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jabatan, bukan harta, bukan hamba dunia, tapi dia menghambakan diri kepada Allah. Insya Allah anak keturunannya adalah anak yang terpuji, dia adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia punya kekuasaan, dia tak angkuh dan sombong. Kalau dia punya jabatan, pakai menolong agama Allah. Kalau dia kaya raya, dibangunnya masjid, bangun tahfiz Quran. Kalau dia punya usaha, dipakainya. Tadi kami sempat singgah hotel mantap, cantik, indah, tapi punya rumah tahfiz Quran. Kepada Ustaz Somad, kami minta untuk menandatangani prasasti rumah tahfiz Quran. Usaha bagus, tahfiz Qurannya dapat, amal jariah mengalir sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada pula sebagian manusia ini di dunia morat-marit, di akhirat neraka jahanam. Sudah tak sholat, tidak bayar zakat, tidak puasa, susah melarat, akhirat tak jelas, dunia tak dapat. Kau kejar dunia ini, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat itu kejar, dunia ini bersimpuh di bawah tapak kaki. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Mau jadi jenderal, mau jadi penguasa, mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, semuanya akan mati menghadap Allah. Betul? Berapa banyak orang ranai darat yang dulu kaya, mana dia mati? Orang kaya mati, orang susah lebih cepat mati. Orang kaya mati, orang miskin memang tak mati, tapi setengah mati. Apalagi
Dunia ini tempat sementara, tapi jangan gara-gara ceramah Ustaz Somad mengatakan jangan kejar dunia. Dunia tempat sementara. Besok orang ramai darat tak ada lagi yang pergi ke laut mencari ikan. Kalau ditanya sama istrinya, aku tak ke laut bang, tak usah kejar dunia. Bukan itu maksud saya. Tetap pergi ke laut, tetap masuk kantor, tetap jadi tentara, tetap jadi polisi, tapi jangan laut sambil meninggalkan sholat. Jadi kalau atasan yang belum datang, besok datang jam 7, jam 6.30 sudah datang, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, ya Rasulullah, jam 12, jam 2.30 baru sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ila Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Salat awal waktu. Kalau salat kita berjamaah, insyaallah tumanina. Karena kita ikut imam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbil kulli wa rabbil kulli warfa'ni wa zidni wa dini ma'afini wa'fu anni. Kalau sholat sendiri